7 pemuda Ashabul Kahfi hidup di bawah pemerintahan seorang raja zalim yang memaksa rakyatnya menyembah selain Allah. Namun, para pemuda ini berkata dengan penuh keberanian, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah selain Dia. Karena ancaman dari raja, mereka memutuskan untuk melarikan diri dan mencari perlindungan di sebuah gua. Mereka berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Allah SWT menidurkan mereka selama 309 tahun sebagai tanda kebesarannya. Dalam Al-Quran disebutkan, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada di tempat yang luas dalam gua itu. Allah menjaga tubuh mereka agar tidak rusak dengan membalikkan posisi mereka ke kanan dan ke kiri. Bahkan anjing mereka berjaga di mulut gua. Ketika mereka bangun, mereka merasa hanya tertidur sebentar. Mereka saling bertanya, sudah berapa lamakah kita berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Ketika salah satu dari mereka pergi membeli makanan di kota, dia mendapati bahwa segala sesuatu telah berubah. Uang yang mereka bawa pun membuat orang-orang menyadari bahwa mereka berasal dari masa lalu. Kisah mereka menjadi tanda kebesaran Allah. Beberapa orang ingin membangun tempat ibadah di atas gua tersebut sebagai peringatan. Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan seorang lelaki saleh yang berjalan melewati sebuah desa yang telah hancur. Ia bertanya dalam hati, bagaimana Allah menghidupkan kembali penduduk desa ini setelah kematiannya? Pertanyaan itu bukan karena keraguan, tetapi karena ia ingin memahami kebesaran Allah. Untuk menjawab pertanyaan Uzair, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bukti nyata. Al-Quran menyebutkan, maka Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya tinggal sehari atau setengah hari. Allah berkata, tidak, kamu telah tinggal selama 100 tahun. Allah kemudian menunjukkan kepadanya bukti kehidupan. Uzair melihat makanannya yang masih utuh, tidak berubah meskipun waktu telah berlalu 100 tahun. Namun keledai yang dia tunggangi telah mati dan tinggal tulang belulang. Allah pun berfirman, perhatikanlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah keledaimu. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Perhatikanlah tulang belulang itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Uzair menyaksikan dengan mata kepalanya, bagaimana keledai itu dihidupkan kembali dari tulang belulang. Ia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah menceritakan bahwa ada seorang pria dari umat sebelum kita yang telah menghilangkan nyawa 99 orang. Ia merasa bersalah dan ingin bertaubat, lalu ia bertanya kepada penduduk setempat siapa orang yang paling alim di wilayah mereka. Mereka menunjuk seorang rahib, pendeta. Pria itu pergi ke rahib dan bertanya, aku telah menghilangkan nyawa 99 orang. Apakah aku masih bisa bertaubat? Rahib itu menjawab dengan tegas, tidak mungkin ada taubat bagimu. Mendengar jawaban itu, pria tersebut marah dan menghabisi rahib tersebut, sehingga genap 100 orang. Meskipun begitu, pria itu tidak menyerah dan terus mencari orang yang bisa membimbingnya. Penduduk setempat kemudian menunjukkan seorang alim yang bijaksana. Pria itu bertanya lagi, aku telah menghilangkan nyawa 100 orang. Apakah aku masih bisa bertaubat? Orang alim itu menjawab dengan penuh kebijaksanaan, tentu saja ada taubat bagimu. Namun untuk bertaubat, kamu harus meninggalkan tempat tinggalmu yang penuh dengan kejahatan dan pergi ke desa yang dihuni oleh orang-orang saleh. Di sana kamu bisa memulai hidup baru. Pria itu pun memutuskan untuk pergi. Dalam perjalanan menuju desa tersebut, pria itu meninggal dunia sebelum tiba di sana. Malaikat rahmat dan malaikat azab datang untuk menuntut nyawanya. Malaikat azab berkata, dia adalah pendosa besar yang telah menghilangkan nyawa 100 orang. Dia harus dihukum. Namun, malaikat rahmat berkata, dia telah bertaubat dan sedang dalam perjalanan menuju tempat yang lebih baik. Allah kemudian memutuskan agar jarak pria tersebut diukur. Jika ia lebih dekat ke desa orang saleh, maka ia akan diampuni. Jika lebih dekat ke desa asalnya, maka ia akan dihukum.
Allah memerintahkan bumi untuk bergeser, sehingga pria itu lebih dekat ke desa orang saleh. Dengan keputusan ini, pria tersebut diampuni dan diterima dalam rahmatnya. Rasulullah menceritakan bahwa 3 orang dari umat sebelum kita sedang bepergian, lalu mereka berteduh di sebuah gua karena hujan. Namun, tiba-tiba sebuah batu besar menggelinding dari atas gunung dan menutup pintu gua, membuat mereka tidak bisa keluar. Dalam kegelapan dan keputusasaan, mereka saling berkata, satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan berdoa kepada Allah dan menyebut amal terbaik yang pernah kita lakukan. Orang pertama berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku memiliki orang tua yang sangat aku hormati. Setiap malam, aku selalu memberi mereka susu sebelum keluargaku yang lain atau pelayanku. Suatu malam aku terlambat pulang, dan aku menemukan mereka sudah tertidur. Aku tidak ingin membangunkan mereka, tetapi juga tidak ingin memberikan susu itu kepada keluargaku sebelum mereka meminumnya. Maka aku berdiri menunggu hingga mereka bangun di pagi hari. Ya Allah, jika aku melakukan ini karenamu, maka selamatkan kami dari gua ini." Batu itu bergeser sedikit, tetapi masih belum cukup untuk keluar. Orang kedua berdoa, "Ya Allah, aku mencintai seorang wanita dan aku ingin berbuat dosa dengannya. Namun ketika aku hampir melakukannya, ia berkata, 'Takutlah kepada Allah.' Aku pun mundur dan tidak melakukannya, meskipun aku sangat menginginkannya. Ya Allah, jika aku melakukan ini karenamu, maka selamatkan kami dari gua ini." Batu itu bergeser lagi tetapi mereka masih belum bisa keluar. Orang ketiga berdoa, "Ya Allah, aku mempekerjakan seseorang dan memberinya upah. Namun ia pergi tanpa mengambil gajinya. Aku kemudian menginvestasikan uangnya dan uang itu berkembang hingga menjadi kekayaan yang besar. Bertahun-tahun kemudian ia kembali dan meminta gajinya. Aku berkata kepadanya, 'Semua yang kau lihat ini adalah milikmu.' Ia pun mengambil semuanya tanpa tersisa. Ya Allah, jika aku melakukan ini karenamu, maka selamatkan kami dari gua ini." Batu itu akhirnya bergeser sepenuhnya dan mereka bertiga bisa keluar dengan selamat. Rasulullah menceritakan tentang seorang lelaki yang meminjam uang kepada orang lain sebesar 1.000 dinar. Ketika itu si peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, "Berikan aku pinjaman 1.000 dinar." Si pemberi pinjaman bertanya, "Siapa yang menjadi saksi atau penjaminnya?" Lelaki itu menjawab, "Cukuplah Allah sebagai penjamin." Lalu ia berkata, "Aku percaya kepada Allah dan akan memberimu pinjaman." Kemudian mereka bersepakat dan menentukan waktu pengembalian. Ketika waktu pembayaran tiba, si peminjam ingin mengembalikan uangnya. Namun, kapal yang akan membawanya ke tempat si pemberi pinjaman tidak kunjung datang. Ia pun mengambil sebatang kayu, membuat lubang di tengahnya, dan memasukkan 1.000 dinar serta sebuah surat di dalamnya. Ia kemudian menutup kembali kayu itu, lalu melemparkannya ke laut seraya berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku meminjam uang ini dengan niat tulus. Aku tidak dapat menemukan kapal untuk mengantarku kepada pemiliknya, maka aku titipkan ini kepadamu." Sementara itu, si pemberi pinjaman sedang menunggu di tepi pantai, berharap kedatangan kapal yang membawa si peminjam. Namun, ia menemukan sebatang kayu yang terdampar di pantai. Ia membawanya pulang untuk dijadikan kayu bakar. Ketika ia memotong kayu itu, ia menemukan uang 1.000 dinar dan surat dari si peminjam. Tak lama kemudian, si peminjam akhirnya tiba dengan kapal. Ia membawa 1.000 dinar untuk membayar hutangnya. Namun, si pemberi pinjaman berkata, "Aku sudah menerima uangmu melalui kayu yang kamu kirimkan."